Hello everyone, meet me again, Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Regita Nufadila. Saya akan membahas tentang informatika kelas 10 semester 1 kurikulum Merdeka. Apa sih informatika itu? Oke, aku bahas ya teman-teman. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan permodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu informatic, computing, atau computer science. Landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional atau computational thinking. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, nalar, atau yang disebut dengan reason. Mode berpikir atau thinking mode ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan memecahkan persoalan. Nah, sekarang ada berpikir komputasional. Berpikir komputasional ada 4, yaitu abstraksi, yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting. Yang kedua ada algoritma, otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Yang ketiga ada dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Yang keempat ada pengenalan pola persoalan, generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke dalam persoalan lain yang sejenis. Nah, selanjutnya ada algoritma pengurutan. Misalnya, jika kita memiliki koleksi buku cerita berseri, kemungkinan besar kita akan menyusunnya secara berurut dari volume pertama hingga volume baru. Atau ketika sedang berbaris, kita diminta untuk membentuk barisan sesuai dengan tinggi badan. Hal-hal tersebut menyerupakan sebuah proses pengurutan atau sorting. Yang pertama ada insertion sort. Insertion sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Yang kedua adalah selection sort, yaitu algoritma pengurutan juga cukup sederhana dengan algoritma mencari atau menyeleksi bilangan terkecil sampai terbesar, bergantung pada urut naik turun dari daftar bilangan yang belum terurut, meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keterurutannya teman-teman. Selanjutnya ada bagian-bagian dari komputer. Yang kesatu ada perangkat keras atau hardware. Komponen fisik dari komputer yang dapat disentuh atau dirasakan dan dipindahkan. Contohnya perangkat keras adalah mouse, hard disk, RAM, atau printer, scanner, dan lain-lainnya. Yang kedua ada perangkat lunak atau software, yaitu yang tidak bisa terlihat secara fisik dan tidak dapat dirasakan teman-teman, tetapi dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang telah disediakan. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat untuk menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut bisa berisi perintah atau instruksi untuk menjalani keinginan yang diperintahkan oleh si pengguna. Contohnya, perangkat lunak ialah sistem operasi, aplikasi, dan lain-lainnya. Jika sebuah komputer diibaratkan sebagai manusia, maka perangkat keras adalah otak, sedangkan perangkat lunak adalah pikiran. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jadi, kalian sudah paham belum tentang bagian-bagian komputer ini? Selanjutnya ada jenis-jenis komputer. Yang pertama, mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan jenis komputer paling kecil dibandingkan dengan ukuran komputer jenis lainnya, dengan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan pertama. Contohnya dari mikrokomputer antara lain adalah ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Yang kedua ada komputer personal atau PC, memiliki ukuran yang lebih besar daripada komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan menggunakan untuk pengguna personal. Yang ketiga yaitu mini PC, merupakan komputer peralihan dari komputer personal dengan komputer mini yang dipakai di industri, biasanya dipakai oleh industri kecil atau hanya bertujuan untuk profesional.
Yang terakhir yaitu mini komputer. Mini komputer merupakan komputer yang paling dipakai untuk penunjang kebutuhan informasi skala perusahaan menengah. Namun, komputer ini kurang diminati karena perusahaan praktis lebih menyewa komputer di cloud yang memudahkan peralihannya. Selanjutnya ada aplikasi perkantoran, yaitu aplikasi pengolah kata Word Processor. Aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk membuat dan mengolah dokumen, misalnya dalam membuat surat, menyusun laporan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet. Aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk mengolah data dalam bentuk lembar kerja, yaitu tabel 2 dimensi yang terdiri atas kolom dan baris fitur yang tersedia dengan mengolah data secara statistik. Yang ketiga yaitu aplikasi pembuat bahan presentasi yang biasanya disebut dengan slide. Presentasi adalah objek yang terdiri atas butir-butir penjelasan disertai dengan gambaran atau ilustrasi lainnya. Sekian pembahasan Informatika kelas 10 semester 1 kurikulum Merdeka. Mohon maaf jika ada salah pengucapan. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Bye-bye.